warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Hikmah Meba, kita bisa, kita beda. Halo dulur-dulur semua, kembali lagi di acara Bisik Bincang Santai Hikmah Meba. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Hikmah Meba bersama salah satu dulur kita dari angkatan 17, yakni Cak Bagu. Cak Bagu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya Cak Bagu apa? Kesibukan saya sekarang itu ngajar anak SD di salah satu lembaga dari Jember. Jadi Cak Bagu akhir-akhir ini kesibukannya sedang mengajar di salah satu lembaga tingkat SD. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi di acara podcast Bisik Hikmah Meba pada hari ini. Oh ya Cak Bagu, di podcast kali ini kita mempunyai tujuan tersendiri agar podcast ini bisa menginformasikan kepada seluruh keluarga besar mengetahui bagaimana awal mulanya organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat ini berdiri sampai hari ini. Ya, bisa langsung ke pembahasan ya Cak? Bisa langsung. Ya, kalau boleh tahu apa sih Hikmah Meba itu Cak? Organisasi daerah. Ya, Ya. ya bisa dijelaskan mengenai pengertiannya gitu Cak, agar semua penonton itu tahu apa sih Hikmah Meba itu. Ya, dilihat dari singkatan, Hikmah Meba sendiri memiliki singkatan Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat. Nah, dari situ kan kita sudah jelas bahwasanya kita mahasiswa dari daerah barat, mulai dari Pasuruan, kota utamanya Pasuruan sampai Banten saat ini dulu. Dari Pasuruan ke Banten ini atau ke barat, kecuali daerah Lamongan sama Madura, itu tidak masuk dalam teritorial kita. Sedangkan Hikmah Meba sendiri itu termasuk organisasi primordial atau organisasi kedaerahan. Jadi Hikmah Meba merupakan organisasi daerah. Dan pastinya setiap organisasi itu memiliki tujuan, dan tujuan Hikmah Meba sendiri itu mewujudkan hal-hal yang ada di visi misi. Dan visi misi ini sudah tercantum dalam ADART, tapi bisa saya sebutkan bukan secara rinci, mungkin secara garis besar saja. Bahwasanya visi Hikmah Meba sendiri itu terwujudnya pribadi mahasiswa Metropolitan Barat yang berbudi luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama itu pastinya. Terus menjunjung nilai-nilai tinggi terhadap kebudayaan, terus adat dan budaya. Menjunjung nilai tinggi adat budaya, serta ini agak lupa, serta serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu garis besar terkait visi Hikmah Meba. Terus misi Hikmah Meba sendiri itu ada 5. Bukan, kalau nggak salah memang ada 5. Yang pertama itu berkomitmen tinggi terhadap organisasi ini, yaitu Hikmah Meba, khususnya terhadap pada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kekeluargaan. Terus yang kedua, pastinya Hikmah Meba kan asasnya kekeluargaan. Yang kedua itu menciptakan rasa kekeluargaan antara anggota yang lain. Terus yang ketiga pastinya itu namanya organisasi pasti memberikan suatu wadah. Maka yang misi yang ketiga itu sebagai wadah. Hikmah Meba kan sendiri memiliki divisi dan bidang masing-masing yang nantinya akan memberikan wadah setiap anggota di Hikmah Meba, khususnya anggota yang di bawah pengurus kan ya. Terus yang keempat, kita kan dari beberapa daerah, mulai dari Pasuruan sampai Banten gitu ya, kecuali Lamongan sama Madura. Misi kita yang keempat yaitu dari adanya banyak kota itu kita mengedepankan toleransi. Jadi kita tidak
mengedepankan toleransi, tidak melihat siapa dia, kamu dari mana, asalnya dari mana, orang tuamu siapa, enggak. Kita tetap sama di sini, tetap atas nama Hikmah Meba. Gitu. Terus yang kelima, otomatis misi kita yaitu menjaga tali silaturahmi antara baik dari angkatan pertama yaitu Cak Meti dan Mas Wildan, Cak Meti itu selaku penggagas, dan sampai sekarang mungkin angkatan berapa yang paling baru sekarang? Ya, sekarang itu angkatan paling muda dari angkatan 23, dan alhamdulillahnya kemarin sudah melakukan penerimaan keluarga baru di Hikmah Meba, yaitu biasa biasa disebut Pekaba itu, Cak. Jadi dari situ yang misi nomor 5 kita menjaga silaturahmi dari angkatan 13 Mas Wildan, angkatan 16 ada Cak Meti selaku penggagas dan pendiri, dan sampai angkatan 23 kita itu harus menjaga silaturahmi kita. Dengan bagaimana caranya, pastinya hal ini akan diserahkan kepada pengurus terkait misi nomor 5. Biasanya sih setiap acara tahunan pasti itu semacam halal bihalal di setelah hari raya Idul Fitri itu seperti itu momen kumpul semua antara angkatan. Kalau kayak gitu ya momen krusial ya saat di Pekaba itu salah satu acara silaturahmi antara pengurus ke bawah dengan alumni maupun senior yang ada di Hikmah Meba. Oh, berarti di Hikmah Meba sendiri sudah mempunyai visi dan misi sehingga jelas ya, Cak, tujuannya itu ke arah mana gitu. Jelas banget. Oh iya, Cak. Untuk selanjutnya kan kita sudah mengetahui apa sih Hikmah Meba itu, sehingga pasti penonton juga bertanya-tanya latar belakang dari Hikmah Meba itu, Cak. Kan kita sudah mengetahui, terus apa sih latar belakangnya organisasi Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat ini terbentuk? Ya, terkait latar belakang ini ya, sebenarnya saya hanya dapat ini sebagai dari cerita kakak tingkat saya saat itu angkatan 16, angkatan 15, dan bahkan selaku penggagas dan pendiri. Beliau-beliau ini mengatakan bahwasanya latar belakang yang membuat berdirinya Hikmah Meba ini, yang pertama pastinya kita berada di bumi perantauan. Terus kata Cak Meti selaku penggagas ini bahwasanya awal mula berdirinya Hikmah Meba ini karena rasa gundah gelisah di Kota Jember. Kenapa? Kita di sini berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda pastinya pola pikir kita juga berbeda. Dari situ beberapa, bukan hanya Cak Meti, beberapa angkatan 15 yang saat itu sudah di sini itu merasa sendiri di sini, sehingga dari situ timbullah pemikiran dari Cak Meti bahwasanya ingin membuat organisasi daerah yang sekiranya tempat kumpulnya orang-orang yang dari barat saat itu. Seperti itu latar belakang yang secara umum. Terus secara khususnya mungkin lebih tepatnya angkatan 15 ke atas itu lebih tepatnya memberikan adanya Hikmah Meba ini yang latar belakangi itu dulu beliau ini mengatakan seperti ini, sebagai penolong untuk mahasiswa-mahasiswa baru, dalam artian mereka yang telah di sini duluan sudah merasakan betapa susahnya hidup di Jember ini tanpa keluarga kan gitu. Otomatis kan mereka dari Jawa, ada yang dari Gresik, ada yang dari Pasuruan. Itu kan mereka merasa kesepian, ditambah lagi mereka kurang paham betul terkait bahasa yang digunakan di sini. Bukan mendiskriminasi suatu bahasa ya atau budaya, cuma memang ini kenyataan real yang dirasakan oleh anak yang dari barat. Merasa sendiri di sini, sehingga mereka memikirkan bahwa jangan sampai atlet saya ini seperti saya gitu loh. Kesini pertama kali kesini nggak tahu dulu IAIN masih IAIN atau STAI. Di sini itu nggak tahu mana STAI mana IAIN, sehingga mau cari saat itu kan zamannya HP itu masih HP jadul ya, Android pun jarang yang punya masih, makanya susah. Map juga masih belum ada. Kan, gitu. Jadi beliau ini merasa susah ketika di sini, nggak tahu arahnya kemana, daftar ulang itu di mana, kan itu susahnya mereka. Bahkan tempat tinggal pun banyak yang tinggal di pom, kan banyak yang
intinya mereka ini tidak memiliki tempat, sehingga hal semacam ini dipikirkan oleh mereka, jangan sampai adik-adik saya dari Kulon ini merasakan tersiksanya saya pertama kali di sini. Sehingga setiap ada mahasiswa baru yang ke sini, terutama dari Kulon, itu pasti diayomi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mereka merasakan apa yang kita rasakan dahulu. Mulai dari yang kita memberikan tempat tinggal, terus memberikan penduduk terkait daftar ulang dan sebagainya. Mencarikan, kalau perempuan biasanya dicarikan kos dan gitu, seperti itu. Itu salah satu latar belakang yang melatar belakangnya berdirinya IKMEBA. Oh ya Cak, tadi kan sampean sering menyebut nama Cak Medi. Ya. Ya, kalau boleh tahu mungkin penonton juga masih asing mendengar nama Cak Medi. Siapa sih Cak Medi itu, Cak? Nama lengkapnya Sumaidi, angkatan 14. Beliau ini Fakultas WI. Beliau ini asalnya dari Sidoarjo, dan Cak Medi ini penggagas sekaligus pendiri IKMEBA. Padanya beliau ini berperan besar saat itu menggait angkatan 15 dan angkatan di atasnya Cak Medi untuk mendirikan IKMEBA. Cak Medi dulu, saya ini sering mendengar cerita beliau, bahasanya beliau ini perjuangannya nggak main-main gitu loh. Saat itu kan memang HP masih bermodal SMS kan. Iya. Jadi beliau ini meminta data mahasiswa dari Kulon ke BEM. Saat ini BEM ya, Dema atau BEM? Dema. Ya, Dema. Meminta data nomor, dan itu Jameti apa bahasanya, WhatsApp sekarang, SMS. Mengirim pesan melalui SMS setiap persen. Ya bisa dihitung lah, mungkin ada ratusan bahkan ribuan ya mahasiswa dari Kulon itu di beliau ini memberikan pesan satu persatu. Pastinya kan saat itu biaya pesan itu tahulah gimana pesannya, sehingga dari situ awal mula mereka dikumpulkan sama Jameti, khususnya angkatan 15 dan angkatan 14 dan 13. Jameti ya, intinya Jameti ini selaku penggagas dan pendiri IKMEBA. Mungkin bisa ditampilkan fotonya di depan sini. Ya, nanti fotonya Cak Medi bisa ditampilkan di sini. Ya. Ya, karena tadi sudah latar belakang ya Cak. Kalau boleh tahu IKMEBA ini berdiri pada tahun berapa? IKMEBA berdiri pada tahun 2015. Lebih tepatnya harlanya atau ulang tahunnya tanggal 9 September 2015. Itu ulang tahun IKMEBA. Berarti sekarang umurnya IKMEBA itu 8 tahun. Iya, 8 tahun. Ya. Satu minggu. Alhamdulillah sudah berumur 8 tahun. Ya. Mengenai latar belakang Cak, apakah ada lagi yang ingin disampaikan gitu? Kalau dari sudut pandang saya sih seperti itu, karena saya sendiri merasakan bahwasanya untung ada mas-mas dan mbak dari Kulon yang notabene membantu saya ketika pertama kali menginjak kaki saya di Jember. Jadi saya di sini sudah tidak merasakan bingung mau kemana, tempat tinggal sudah disediakan sama saat itu kontrakannya Mas Agung dan kawan-kawannya. Untuk yang perempuan itu ada mbak-mbak yang di sini, sehingga latar belakang yang mereka sampaikan kepada saya itu iya valid gitu, karena saya sendiri yang merasakan beliau ini sudah memikirkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kedepannya bagi mahasiswa Kulon sendiri gitu. Mungkin saat ini yang saya ketahui sudut pandang saya terkait latar belakangnya itu yang paling mengena di hati saya. Oh ya, para penonton, berarti narasumber kita ini merasakan sendiri bagaimana latar belakang IKMEBA ini terbentuk. Ya, baik Cak, terima kasih banyak atas informasinya. Langsung ketika kita sudah membahas latar belakang, bisa kita lanjut pembahasan mengenai kondisi lapangan di IKMEBA sekarang. Bagaimana sih Cak kondisinya IKMEBA sekarang? Ya, pengurus sekarang. Ya. Yang terakhir kali saya tahu yaitu ketika saya
menjadi kepengurusan itu tahu, dan menjadi temis dan pembina itu mungkin secara umum saya tahu, tapi untuk yang sekarang saya kurang tahu karena saya apa ya namanya ya, tidak terlalu intens di Mameba karena dengan kesibukan saya sendiri gitu. Jadi kita kan tadi sudah membahas mengenai latar belakang Hikmah Meba sendiri, dan alhamdulillahnya Hikmah Meba sendiri sudah berumur 8 tahun. Mungkin Cak Bagunya sendiri bisa menceritakan histori atau sejarah awal dari Hikmah Meba itu sendiri. Terkait sejarah Hikmah Meba Iya. sampai sekarang. Iya, Cak. Kalau kita berbicara sejarah, pastinya butuh waktu lama. Makanya itu saya di sini cuma menyebutkan hal-hal yang penting saja menurut saya, Ya. yang saya lihat dari mata saya. Sejarah Hikmah Meba berdiri kan sudah jelas bahwasanya kita berdiri, Hikmah Meba berdiri ini tanggal 9 September 2015. Nah, saat itu pertama kali kepengurusan itu angkatan 15, ketua umumnya itu Mas Aryo, angkatan 15 dari Mojokerto kan itu. Nah, awal mula berdirinya Hikmah Meba ini kepengurusan pertama itu hanya intinya kalau bahasa kita 20 orang itu sudah banyak saat itu yang kumpul. Kalau sekarang kan lebih dari puluhan ya kayaknya, 80, 90 udah seperti itu yang kumpul. Kalau dulu angka menyentuh angka 20 pun itu sangat banyak saat itu. Kenapa? Masih belum banyak yang tahu, dan masih belum banyak juga mahasiswa dari pulau saat itu. Dan sempat vakum selama 1 semester. Vakum, tidak berjalan sama sekali. Itu karena ya awal mula munculnya itu awal-awal pasti rame lah ya, awal-awal mahasiswa baru saat itu angkatan 15 rasa penasaran dengan apa sih Bang. Lama-lama mereka ini apa ya, gironya mulai turun sehingga lambat laun semakin sedikit sampai yang kumpul cuma anak-anak kontrakan sendiri, tidak tempat gitu. Makanya sempat vakum selama 1 semester kalau nggak salah, dan itu terjadi di semester genap. Kalau semester genap lah barulah muncul kembali Hikmah Meba Kepengurusan ketika angkatan 15 menjadi mahasiswa baru. Itu mulai dari angkatan 15 seperti Kak aku, Mas Aryo, Mas Ijam, terus Mbak Elisa, kemudian siapa, pokoknya intinya beberapa angkatan 15 itu bersama dengan Cak Medi dan Mas Ujan itu berusaha untuk membangkitkan Hikmah Meba kembali. Dan alhamdulillah dengan adanya angkatan 16 ini mulai muncul, mulai seperti awal itu mulai banyak yang muncul. Dan singkat cerita telah melakukan beberapa kegiatan, dan di angkatan 16 menjadi kepengurusan itu belum ada revisi gitu, hanya sebatas koordinator wilayah seperti Mas Lini yang memegang koordinator wilayah bagian Kediri dan sebagainya. Saya kurang tahu terkait itu karena saya mengetahui hanya sebatas cerita. Kemudian lambat laun kegiatan telah berlangsung. Waktu saat itu muncullah kami angkatan 17. Angkatan saya ada Mas Sofyan, Mas Daniel, Mas Irwan, Mas Age, dan Mbak. Artinya banyak ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nah, munculnya kami itu menambah semangat bagi mereka, terutama angkatan 15 dan 16 gitu Bang. Saat itu pertama kali saya kesini, yaitu pastinya ditolong dan dibarengi dengan Mbak. Intinya ada 8 orang saat itu, 5 laki-laki, 3 perempuan kalau nggak salah. Itu kita dibimbing benar pertama kali masuk sampai daftar ulang. Daftar ulang saat itu masih offline, terus sekarang kan online ya. Nah, dari itu akhirnya tiba-tiba ada suatu acara. Kita diajak acara pertama kali yaitu PKB, pengenalan keluarga baru. Pengenalan keluarga Hikmah Meba. Berarti Cak Bagu apa ya? Mengetahui apa kegiatan PKB tersebut? Ya,
Saya sendiri kan saya itu saat itu apa ya bahasanya, tidur atau menumpang di kontrakannya mas-mas, walaupun saya sebenarnya tinggal di Maha, tapi sesekali saya sering ke kontrakannya mas-mas. Biasanya mulai proses mereka menyiapkan pegawai itu kurang lebih saya tahu gitu loh, bagaimana susahnya mereka ketika menyiapkan pegawai pertama kali, karena yang namanya pertama kali kan mereka masih bingung kan gitu loh. Makanya Pengalaman. tidak belum ada pengalaman dari situ, sehingga saya dimintai tolong juga sama mas-mas, bahasanya mbak-mbak itu, bahasanya ayo angkatan kamu 17 ini coba ikut anak kita. Saya tanya apa, acara apa ini, enggak ya intinya pegawai ini mengenalkan Islam itu seperti apa. Oke dah, akhirnya kayak Mas Sofia, saya chat Mbak Teri, Mbak siapa ya, Mbak Afifa dan sebagainya, itu saya chat, saya ajak. Ya nggak memaksa juga, mereka juga kan nggak tahu apa sih maksudnya acara ini apa gitu. Iklan banyak sudah tahu, cuma pegawai ini loh acara apa gitu. Iya. Nanti dan ikut saja dulu, urusan acaranya nanti kan, saya juga nggak tahu, saya belum pernah ikut kan gitu. Ini ayolah ikut gitu. Kita kan pernah kali di sini tahun 5 menit kalau gitu, masa ada acara gini kita nggak bisa berpartisipasi. Dan itu tinggal langsung kita ke Pekaba kan. Sebelum Pekaba itu ya apa ya, emas dibuat, Mas Imam Hebat dibuat. Sebenarnya ada dua lagu, yang pertama itu Mas Imam Hebat yang kita gunakan sekarang, dan yang kedua ini judulnya Kita Bisa Kita Beda. Sebenarnya yang cocok jadi Mas itu lagu yang Kita Bisa Kita Beda, sedangkan yang kita nyanyikan sekarang itu lebih tepatnya ke genre humor ya, bukan lebih ke mas kan dengan ketukan semangat, sedangkan yang kita nyanyikan sekarang ya mungkin lebih tepatnya kita bisa cuma kita terlanjur sudah menggunakan itu, dan kata-katanya lebih mengenai itu, yaitu kita yang gunakan. Ya pasti tahu kan Mas Imam Ya. yang mana lah itu, Yang biasa yang kita menciptakan lirik, yang membuat lirik itu Mbak Faiza angkatan 16. Dan saat itu saya saat itu memang kan yang bisa bicara nih, jadi saya disuruh mencarikan nada saja. Terus saya di situ banyak kok yang menciptakan, ada Mas Aryo, Mbak Bija, Mas Asgar, terutama orang-orang kontrakan saat itu di situ. Dan di situ kita berusaha membuat Mas Imam Hebat sebaik mungkin. Akhirnya terciptalah seperti itu dan kita nyanyikan selama ini. Nah, lanjut kembali lagi ke Pekaba. Saat itu Pekaba pertama kali kita lakukan ya mungkin hanya 2 hari. Dulu itu hanya 2 hari Pekaba. 2 hari dan tanpa, maksudnya materinya nggak sebanyak Pekaba yang sekarang gitu. Pastinya tahu kan materi Pekaba itu itu apa aja. Dan saat itu sekaligus di akhir penghujung acara Pekaba ada pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum. langsung bertemu. Iya, dari situ. Ya namanya awal-awal kita Iya, nggak iya. tahu, masih belum ada muskerta saat itu. Pertama pemilihan ketua umum saat itu kalau nggak salah calonnya ada Mas Aska, Bang Ajes, Mas Saleh, dan satunya siapa gitu saya lupa. Mbak Ija kalau nggak Mbak Obi, kalau nggak 3 4 itu. Dan yang terpilih itu ternyata Aska, angkatan 16 sebagai ketua umum. Dan dari situ yang ketika dinahkodai oleh Mas Aska ini kami mulai lebih apa ya, lebih produktif lagi lah, karena yang awalnya belum ada apa-apa, hanya sebatas koordinator biaya. Di angkatannya Cak Aska ini sudah ada namanya inovasi baru, yaitu divisi saat itu ada 4 pertama kali, yaitu seninya, IT, peranian, dan lingkungan. Belum ada di lingkungan. Iya. 4 ya di situ. Mulailah sempat nggak berjalan maksimal di awal tahun kepengurusannya Cak Aska itu. Yang keempat-empatnya apa? Hampir semuanya nggak berjalan gitu. Kenapa? Dari SDM-nya angkatan 17 sendiri ya masih belum apa ya. Kita nggak bisa menyalahkan kesalahannya siapa. Tetap ini kesalahan bersama, sehingga dari sini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, mulai berjalannya dari sini ketika selepas acara makrab minta makrab pertama kali kayaknya. Itu makrabnya angkatan 17. Ya sama, pesertanya hampir sama seperti Pekaba gitu. Cuma lebih banyak Pekaba. Makrab ini hanya mungkin puluhan orang lah, 30-an.
yang diikut, yang pengikutnya ada angkatan 13, angkatan 16 sampai 17. Itu hanya mungkin masih sedikit ya, karena angkatan 17 sendiri cuma yang partisipasi di nakal itu sedikit, karena alasannya ya pastilah kayak masih banyak kita kuliah dan sebagainya, kita tidak memaksa hal macam itu. Dan dari situ di suatu momen ya, ini Mas Sofyan itu ya nanti ya Mas Sofyan. Mas Sofyan nyeletuk di dalam acara makrab. Kenapa ada gunanya divisi 4 divisi ini apa? Sampai sekarang pun tidak ada kelanjutannya, hanya sebatas nama saja. Nah, saat itu barulah Mas As dalam kepengurusan bilang bahwa kami sudah memberikan wadah, kami sudah berusaha memberikan suatu wadah dan fasilitas kepada angkatan 17 untuk mengikuti DPI, tapi nyatanya sama DPI ini kayak seperti intinya dari angkatan 17 sendiri kurang menggunakan fasilitas yang telah diberikan itu, sehingga dengan kata lain Mas Aska itu menunjuk apa ya, Mas ke apa ya namanya, menunggu Mas Sofyan ikut serta andil dan mengaktifkan divisi, karena nggak mungkin kan divisi ini bisa aktif karena pengurus saja gitu loh, melainkan SDM-nya juga dukungan dari angkatan di bawahnya, karena fokusnya kita pengurusan itu memberikan wadah kepada angkatan di bawah pengurus, saat itu angkatan 17. Nah dari situ mulailah berencana, mulai dari kesenian, beranian, mulai saling bangkit gitu. Dan sangat disayangkan divisi lingkungan ini tidak berjalan dengan maksimal gitu. Karena pertama kurangnya minat dari SDM-nya, terus yang kedua bingung. Kalau yang saya nilai itu kayak seperti gimana mau diranakan lingkungan apa gimana itu masih bingung kalau menurut saya, tapi lebih tepatnya nggak tahu sih, mereka ya yang tahu kan. Ya mungkin dari kepengurusannya Asya itu mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Sehingga tapi tidak berjalan dengan maksimal. Nah dari situ mulai beberapa kali, kalau nggak salah seingat saya yang mendobrak untuk divisi yang lain ikut berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan itu pertama kali oleh dipancing oleh kesenian dengan acara yang kalau nggak salah temanya itu memori. Penampilannya itu meliputi tari, ada tari, musik sama puisi ya tuh. Ya memang ibaratnya yang menyutradarai Mas Sofyan. Saya cuma ikut andil dalam memberikan satu masukan bagaimana ya acara ini berlangsung. Dari situ divisi namanya Pak mulai berlomba-lomba, mulai dari yang berdaluku, yang PHBI dan sebagainya. Nah yang disayangkan tadi kan divisi lingkungan kayak semacam putus di tengah jalan gitu. Awal-awal saja banyak yang ikut, ya, mungkin kalau nggak salah 4 orang atau 5 orang saat itu ikut termasuk karena apa? Selaku orang biologi yang notabene tidak jauh dari tentang lingkungan gitu. Nah singkat cerita, dari banyaknya kegiatan yang dilakukan angkatan 16 tibalah acara Muskerta pertama kali dilakukan, yaitu di penghujung akhir tahun pengurusannya Cahaska dan regenerasi angkatan 16 ke 17. Saat itu Muskerta pertama kali kita laksanakan. Dan itu kalau nggak salah waktunya ya mau liburan gitu kan. Ya. Di situ isinya LPG-an angkatan 16 dan pemilu pengurusan selanjutnya angkatan 17. Dan terpilihlah Mas Sofyan sebagai ketua umum baru gitu. Dan diwakili siapa Mbak Nurmala dari Pasuruan. Nah dari angkatan 17 ini ya sedikit banyak ada suatu progres di situ. Maksudnya divisi lingkungan diganti dengan divisi desmani. Kenapa? Kita alasannya saat itu bahwasanya divisi lingkungan ini nggak worth it untuk anaknya. Maksudnya daya tariknya, minat dari anak-anak itu kurang terkait divisi. Makanya anak-anak ini lebih tepatnya lebih suka ke terkait olahraga. Makanya tercetuslah divisi desmani pertama kali. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, mulai dari futsal sering dilakukan, badminton dan sebagainya. Saat itu yang sering terlihat memang futsalnya. Dan di angkatan itu ya mengalami kayak vakum, bukan vakum, apa ya? Berhenti karena terpaksa memang harus diberhentikan.
saat itu di penghujung akhir kepengurusan yang kita sudah merencanakan sebuah banyak agenda, ternyata dipupuskan oleh pandemi. Mungkin sudah tahu ya, pandemi COVID iya, itu COVID. di penghujung akhir pengurusan kita, sehingga terjadi kemoloran waktu. Kira kita nggak mau memaksa untuk melakukan muskerda yang kedua angkatan 16, dan terpilihlah ketua umumnya Mbak Clarissa dan wakilnya Mas Panani. Dan dari situ ciri khas yang menunjukkan bahasanya mereka ini progres, tercipta dua bidang. Yang awalnya kita di angkatan 17 itu 4 divisi, di angkatan 16 ada dua bidang, kaderisasi sama acara form, dan divisi ini di bawah kaderisasi begitu. Mungkin lebih tepatnya Jarkom ini nanti nggak bisa tanya-tanya ke angkatan mereka kan. Jarkom ya angkatan 18 pelaku pencetus bidang Jarkom, terutama Mbak Clarissa. Iya. Nanti bisa kita ajak bincang-bincang Mbak Clarissanya. Ditunggu Mbak Clarissa. Itu di sini. Terus kemudian di angkatan 19, dan ini uniknya di angkatan 18 ini melakukan PKP 2 kali. Entah apa alasannya, mungkin di tepatnya mereka yang tahu kan. Dan di angkatan 15 muskerda yang ketiga, yang ketiga ya. Iya. Itu ketua umum terpilih yaitu Mas Taufik dan diwakili Mas Heru. Cuma ya ini merupakan masalah yang terjadi sehingga tidak bisa dicontoh oleh untuk generasi selanjutnya. Makanya ada problem di mana sehingga ketua umum ini di reshuffle digantikan oleh Mas Heru selaku wakilnya. Ada permasalahan. Dan di sini yang mulai berkembang lah, mulai banyak yang ikut dan sampai lah sekarang angkatan 21 ya jumlahnya. Iya, alhamdulillah. Ya, itu singkatnya seperti itu aja lah. Nanti lebih tepatnya bisa di podcast yang lain terkait sejarah kan banyak kan, setiap orang, setiap person dari keluarga besar pasti memiliki sudut pandang masing-masing. Itu kalau yang saya sebutkan sudut pandang saya sendiri gitu. Walaupun sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, cuma ini terbatas waktu saja, makanya saya cukupkan. Baik, berarti tidak semulus itu ya Hikmah Meba itu, banyak banget tantangan, rintangan, dan belok-belokan yang harus dilalui oleh keluarga besar. Ya, karena tadi juga Cak Babunya menyinggung pas waktu muskerda pertama itu membedah logo, gitu-gitu. Mungkin Cak Babu bisa menceritakan atau memberikan informasi kepada penonton mengenai mengapa Hikmah Meba menggunakan logo yang sudah ditetapkan saat ini. Mungkin filosofinya, filosofi logo dari Hikmah Mebanya itu. Logo Hikmah Meba, Ya. mungkin bisa ditampilkan di sini ya nanti. Iya nanti. Ya, di situ di logo Hikmah Meba itu berwarna putih dan hitam. Nah, terus dijatuhkan ketika disatukan kan menjadi abu-abu ya. Di situ ada di gedung-gedung, ya di logo Hikmah Meba itu ada gedung-gedung yang berbentuk M berupa puzzle. Tahu puzzle kan? Iya. Di situ puzzle ini berbentuk huruf M, menggambarkan gedung-gedung menjulang tinggi. Di mana hal ini memberikan ciri khas bahwasanya di kota Kulon ini ciri khasnya gedung-gedung tinggi. Dulu awalnya Hikmah Meba itu namanya bukan Hikmah Meba sih. Gitu. Apa Cak, kalau boleh tahu ini? Dulu awalnya berdirinya itu bernama Hikmah Sekber, Ikatan Mahasiswa Sekber Barat, tiba menjadi Metropolitan Barat. Kenapa perubahan ini? Karena sektor sama barat juga menunjukkan suatu wilayah, sehingga kata sektor diubah menjadi metropolitan. Nah, kenapa kok diubah metropolitan? Karena ciri khas dari kota Pasuruan Barat itu rata-rata metropolitan, walaupun nanti di Jakarta termasuk kota metropolitan, tapi ciri khas rata-rata. Maka diambil kesimpulan bahwasanya di dalam logo berupa puzzle berbentuk huruf M mewakili kata metropolitan, dan bentuk puzzle-nya yang berupa gedung tinggi yang menjulang yang menunjukkan ciri khas dari kota Kulon kan gitu. Kemudian yang kedua itu terkait warna. Pemilihan warna terhadap logo itu warna putih dan netral. Nah, masuk dari warna putih dan apa sih? Oh iya, sorry kok nyebut netral lagi.
Oke, lanjut. Dan kemudian yang kedua, pemilihan warna yaitu putih dan hitam. Lah, maksud dari putih dan hitam ini sebagai arti netral. Kita tahu sendiri kan, Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang banyak daerah. Nah, kita itu mengharapkan bahwasanya dengan adanya filosofi seperti ini kita bisa netral, nggak mandang dia dari mana, kayak dari Jawa Barat yang budayanya terkait Betawi, Sunda dan sebagainya, kita di sini Jawa, itu kita bersifat netral, kita membawa nama atas dasar intinya kita di sini Imam Mebah itu terkait warna hitam dan putih yang dipilih. Kemudian ada tali melingkar kalau nggak salah yang ya itu pilih tadi ya. Itu tali melingkar dengan ya kalau nggak salah simpul ya. Itu kalau nggak salah dapat diartikan mengikat. Dari itu simpul ini mengikat tapi bisa di apa ya, namanya simpul kan kuat ya, tapi bisa mudah untuk dilepaskan gitu. Dalam artian gini, hal yang kuat yang masuk kuat itu kita bisa kuat menjalin silaturahmi, kuat dalam memegang kebudayaan kita, asas kita, pertemanan kita, persaudaraan kita. Tapi yang dimana dengan mudah dilepaskan itu dalam artian kita mudah meleburkan bahwasanya perbedaan kita sendiri, sehingga kita kuat dalam silaturahmi dan kita mudah untuk meleburkan perbedaan kita dan berbagai kota seperti itu. Ya, sangat menarik sekali mengenai filosofi logo dari Hikmah Mebah sendiri. Dan kalau nggak salah penciptanya siapa ya? Angkatan 16 Mbak Leni atau siapa gitu? Untuk logo sendiri apakah langsung jadi atau ada perubahan gitu, Kak? Kalau yang saya ketahui memang itu tidak ada langsung suatu perubahan, dan itu kalau nggak salah yang membuat itu angkatan 15. Saya lupa namanya nanti. Angkatan 15 dan kebetulan memang dari seprodi sama saya tersebut siapa? Lupa namanya. Ya mungkin nanti penonton yang mengetahui siapa pencetus logonya mungkin bisa komen. Ya. Sudah banyak sekali yang kita bincangkan pada hari ini, Cak. Mungkin yang terakhir kesan, ya kesan dan pesan dari Cak Bagunya sendiri untuk Hikmah Mebah ke depannya. Terkait kesan saya hanya satu yang saya sampaikan ini. Kesan saya di Hikmah Mebah itu saya benar-benar merasakan bagaimana arti. Oh ya, Cak, dari tadi kita sudah membahas mengenai latar belakang, awal mula berdirinya, terus filosofi. Mungkin ini sesi yang terakhir dari narasumber kita, kesan dan pesan dari narasumber untuk Hikmah Mebah ke depannya. Gak bocor kan suaranya? Bocor pasti. Yes ya, kau usah dikat, langsung aja, langsung. Dipakai, Ulang. Oh ya, Cak, mungkin ini sesi yang terakhir di podcast kali ini, yakni mengenai kesan dan pesan dari narasumber untuk Hikmah Mebah ke depannya. Oke, kesan saya selama saya di Hikmah Mebah telah menemukan orang-orang baik di dalamnya, telah membimbing saya yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa dan menolong saya dalam segi apapun, sehingga saya sendiri berkesan bahwasanya kalaupun saya tidak dituntut waktu, tidak dituntut untuk kembali ke kota saya, mungkin saya akan bertahan di sini selamanya. Kesan saya. Kemudian pesan saya semoga ini harapan dulu, semoga Hikmah Mebah terus berkembang dan berdiri selamanya. Dan pesan saya kalian pengurus ya, dan untuk angkatan di bawah pengurus, semua saya pesankan untuk tetap menjaga rumah ini dengan sebaik mungkin. Kalau ada dinding retak ditempel, kalau ada warna yang kurang cerah dicerahkan, dan pastinya
mewujudkan visi misi Hikmah Bebas bagaimana mestinya. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Semoga pesan-pesan yang disampaikan narasumber itu bisa kami jalankan, terutama dari kepengurusan. Ya, minta doanya Cak, semoga bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik, ini sudah di penghujung acara. Eh, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia mengisi di podcast Vol 1 ini mengenai tentang sejarah Hikmah Meba. Ya, untuk para penonton jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan nge-share ke seluruh media sosialnya agar channel ini bisa berjalan dan podcast ini bisa berkelanjutan berpart-part yang banyak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, perilaku, tindakan, atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.